kita misalnya menyaksikan seperti Pak Mahfud sampaikan tadi, kita mengkaitkan antara teror, 2 kali teror ini yang dalam seminggu terakhir Kota Tempo dan dengan isi beritanya, kan sangat mudah kita menyimpulkan bahwa karena beritanya yang sangat kritis oleh majalah Tempo dan juga Bocor Alus, podcastnya Bocor Alus yang sangat berani itu membongkar berbagai kasus, mengkritik pemerintah dan segala macam, itu mudah kita mengatakan bahwa gara-gara itu sehingga teror itu muncul. Kalau ada orang mengatakan itu, menurut saya menjadi sangat logis, ya. Artinya itu bukan mengada-ada bahwa itu teror atas sebuah profesi yang seharusnya dihormati. Karena apa? Karena itu tadi Tempo itu sangat berani membuka hal-hal yang menurut orang sulit didapat dari media lain. Dan Tempo sendiri kan terbuka kan terhadap kritik itu. Ya, sejauh ini. Ya, sejauh ini mereka menerima misalnya kritik. Ada berita Tempo dibiayai oleh asing, oleh George Soros dan sebagainya. Tempo tidak marah-marah juga, tapi menjawab secara proporsional. Menjawab secara proporsional, bahkan juga membalas kalau begitu pemerintah pun dibiayai asing kan, kalau meminjamkan gitu. Kalau jawaban dari teman-teman di Tempo itu. Kalau Pak Mahfud melihat dari kacamata demokrasi dan peran pers, Pak, kalau teror itu misalnya diberikan kepada lembaga lain non-pers, mungkin orang masih melihat. Tapi kalau itu diberikan kepada pers yang memang tugasnya adalah watchdog, mengkritik gitu ya, apa yang salah dengan cara kerja media seperti itu ya Pak Mahfud? Kenapa mesti dikritik dengan cara seperti itu ya? Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah kerja medianya. Yang salah yang menteror. Yang salah yang melemahkan posisi pers itu. Karena di dalam teori tentang teori politik, demokrasi itu punya 4 pilar kan. Pilarnya itu legislatif yang buat aturan, eksekutif yang melaksanakan, yudikatif yang mengadili, lalu pers itu yang mengawasi dari unsur masyarakat bisa melakukan pengawasan lewat pers. Oleh sebab itu diakui pers itu sebagai lembaga demokrasi yang keempat. Pilar keempat demokrasi ya. Pilar keempat di dalam demokrasi. Nah, dan Pak Mahfud seingat saya berapa kali mengatakan di antara 4 pilar itu pers lah yang sampai sekarang masih bisa bekerja dengan sangat maksimal, gitu ya. Saya mengatakan itu ya sebelum 2 tahun terakhir ini. Iya. Kalau sekarang mungkin agak susah mengatakan pers bekerja dengan baik gitu. Sudah sama kerjanya dengan lembaga-lembaga lain ya. Dulu saya katakan di antara keempat pilar demokrasi itu pers yang paling bagus. Karena dia bebas menyuarakan apa saja. Tidak harus punya surat izin terbit. Asal bisa dipercaya, masyarakat juga senang pada beritanya gitu. Tapi beberapa waktu terakhir ini memang pers kelihatannya bukan memihak tapi takut. Sehingga tidak memberitakan yang senyatanya terjadi, tidak berani juga menyampaikan kritik yang konstruktif gitu. Dan mungkin akan semakin takut dengan teror seperti ini kan Pak ya? Makin menjadi-jadi. Akan semakin takut. Oleh sebab itu mari kita sadari, semua kita ini berperan untuk merawat negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar demokrasi dan hukum gitu. Kalau memang misalnya Tempo dianggap salah ya dibawa aja ke pengadilan kan. Kalau memang ada salah, kenapa harus pakai teror? Laporkan aja lah ke pengadilan, ini salahnya, ini salahnya, ini salahnya. Dan di dalam sejarahnya memang Tempo itu merupakan satu lembaga pers yang sejak dulu sangat berani. Ya, beberapa kasus korupsi besar selama era reformasi itu kan terungkap juga karena Tempo memulainya. Dulu kasus Habibie ya. Apa sajalah, semua Tempo yang buka di berbagai kementerian. Sampai pernah dibredel, Pak, dulu kan? Iya. Nah, kita butuh yang seperti itu, yang media seperti Tempo. Tidak harus destruktif, objektif sajalah memberitakan situasi dan tetap dalam koridor kita menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis agar maju dan maju. Sebab kalau ini dibiarkan nanti suatu saat akan terjadi lagi terhadap orang lain. Kekuasaan itu kan bergilir ya. Nah, sesudah nanti dapat giliran misalnya suatu saat akan kena terhadap hal seperti itu juga, dan itu tidak sehat bagi kehidupan negara.